Sobat Kopi Talks, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Novita Ayu, host yang akan memandu acara Kopi Talks pada hari ini. Kopi Talks kali ini merupakan seri ke-8 yang akan mengangkat tema aksi korporasi versus restrukturisasi. Pada sesi hari ini juga telah hadir di antara kita narasumber yang luar biasa dan sudah berpengalaman di bidang terkait yang tentunya sangat cocok untuk tema yang diangkat pada hari ini dan siap untuk berbagi ilmunya kepada kita semua, yaitu Bapak Budi Muharsha sebagai Chief Financial Officer dari PT Mark Dynamics Indonesia. Selamat sore Pak Budi, apa kabar Pak? Selamat sore, Ibu Novita Ayu. Terima kasih, semoga sehat selalu ya Pak. Ya, sehat untuk kita semua. Semoga di sore hari ini kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk kita bisa sama-sama sharing mengenai restrukturisasi dan corporate action. Begitu. Terima kasih Pak. Selain itu, kita juga telah hadir nih moderator untuk acara hari ini. Seperti biasa, ada Bapak Ahmad Bangsawan. Halo Pak Ahmad, apa kabar Pak? Halo, selamat sore. Kabar baik. Alhamdulillah. Baik, Sobat Capital, untuk reminder bagi semuanya bahwa pada saat ini di Tap Capital kita sedang mengadakan open registration untuk kelas sertifikasi RIB dan CIB gelombang ke-13. Kelas sertifikasi ini digelar pada tanggal 26 Juni hingga 7 Agustus 2021. Juga ada kelas CRT yang akan digelar pada tanggal 26 Juni hingga 24 Juli 2021. Sobat Capital nggak perlu khawatir karena kelas sertifikasi yang diadakan oleh Tap Capital sudah berstandar BNSP. Nah, untuk syarat, harga, dan informasi lebih lanjutnya, bisa langsung hubungi admin yang ada pada grup WhatsApp, tentunya setelah acara webinar ini selesai. Oke, karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 4:02 nih, mungkin bisa langsung kita mulai aja acaranya ya, karena partisipan juga sudah mulai ramai. Baik, untuk Sobat Capital semua, nanti apabila saat diskusi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat melalui kolom chat, bisa ditulis di kolom tersebut yang nanti akan dibantu oleh Pak Ahmad sebagai moderator untuk disampaikan pertanyaan kepada Pak Budi. Kalau begitu, kepada moderator kita, Bapak Ahmad, saya persilahkan. Ngobrol asik aja di Kopi Talk. Di Kopi Talk, ngobrol asik aja. Ya, baik. Terima kasih, Ayu. Dan selamat sore, Sobat Kopi Talk semua. Dan semoga selalu sehat dalam beraktivitas dengan masih kondisi COVID yang masih terus terasa di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan saya akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir, Bapak Budi Muharsha. Selamat sore, Pak Budi. Selamat sore, Pak Ahmad, Bang. Aduh, apa kabar Pak Budi? Sehat selalu ya. Di Medan kondisinya seperti tadi yang sudah kita obrolkan masih dalam kondisi terkendali ya dengan COVID yang ada. Masih terkendali ini, Pak. Masih terkendali, ya. Iya, Sobat Kopi Talk dan narasumber kita Pak Budi, ini pembahasan kali ini temanya cukup menarik. Restrukturisasi versus aksi korporasi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, hampir sekitar 20-an lebih, dan saya sudah menyeleksi beberapa pertanyaan yang ada kesamaannya. Namun juga ada beberapa pertanyaan yang banyak menyinggung tema yang Pak Budi sajikan ini. Yang Pak Budi sajikan nih. Semoga bisa dijawab nih ya. Aduh. nanti akan terjawab dengan presentasi yang Pak Budi akan coba buka ya. Tapi memang unik sekali Pak ya. Restrukturisasi dan versus corporate aksi atau aksi korporasi. Karena versus ini seolah-olah dipertentangkan atau dihadapkan gitu ya. Tapi di satu sisi ini sebenarnya ada yang mengatakan bahwa aksi korporasi merupakan bagian daripada restrukturisasi. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin Pak Budi bisa jelaskan kepada Sobat Kopi Talk seperti apa sih yang Pak Budi maksudkan ini semua. Mungkin silakan Pak Budi bisa bisa jelaskan. Oke, terima kasih pengantarnya Pak Ahmad. Dan izinkan saya juga menyapa semua yang ada di sini. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Om Santi Om. Semua semoga sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sudah bisa share screen saya. Bisa. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Pak Budi. Oke. Selamat sore semua. Kita bincang-bincang santai lah sore ini ya, supaya lebih kita
diskusinya lebih hangat gitu ya. Dalam diskusi-diskusi selanjutnya nanti ada beberapa pertanyaan dan mungkin izinkan saya juga salam hormat kepada semua yang di sini. Mungkin ada senior-senior, ada pengamat pasar modal, mungkin ada praktisi, insan pandang modal semua. Izinkan saya diberikan kesempatan sore ini memaparkan apa yang di tagline kita saat ini adalah corporate action versus corporate restructuring. Ini sebenarnya dibikin versus mungkin biar gimmicknya lebih menarik marketable lagi gitu ya gitu loh. Jadi ya kadang-kadang kan ada pro kontra gitu ya. Apa-apa yang dilakukan oleh emiten dalam rangka aksi korporasinya mungkin secara corporate restructuringnya seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa pahami ataupun kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, saya izinkan untuk mulai. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Ya, jelas. Oke. Semoga Sobat Kopitalk juga sudah bisa melihat ini. Oke, sudah. Kalau ada pertanyaan nanti bisa udah ada list ya tadi ya. Sudah ada list, Pak. Nanti saya yang bacakan nanti. Oke, kita mulai. Mungkin ini 20 menit ya, Pak? 15 sampai 20 menit, Pak. Oke, jadi saya percepat dan mungkin supaya juga lebih, ini hanya salah satu refreshing kita mungkin dari kelas-kelas yang mungkin selama ini udah dipelajari gitu ya. Iya, betul. Secara ini definisi ya, what is corporate action means itu any event initiated by the corporation which is impact its shareholders. Jadi akan memberikan impact kepada pemegang sahamnya. When a public list traded company issues a corporate action, it is initiating a process that will bring a actual change into its stock gitu ya. Jadi pasti nanti ada perubahan-perubahan di baik apakah di harga sahamnya, di komposisi sahamnya, di struktur sahamnya gitu ya. Kemudian corporate action are typically agreed upon the company's board of directors. Karena mempengaruhi saham pasti harus melewati satu persetujuan, baik itu persetujuan di internal sendiri, di the board of directors, atau by the shareholders di dalam groups dan lain-lain. Kemudian beberapa contoh yang lazim disebut sebagai aksi korporasi itu adalah stock splits, dividends, kemudian mergers and acquisitions, kemudian right issues. Itu yang namanya lazim yang disampaikan baik di media maupun secara perusahaan menyebutnya itu sebagai satu aksi korporasi. Ya. Oke, dilihat lagi di sini satu-satu gitu ya. Right issue berarti company mengoffer for sale of its share to the existing shareholders gitu ya. Jadi waktu kita IPO itu namanya initial, maka disebutkan IPO, initial public offering. Pada saat kita sudah listed, kita ingin menambah jumlah lembar sahamnya atau kita ingin raise capital, kita ingin raise fund gitu ya, kita akan tambah jumlah lembarnya, maka kita mengeluarkan rights. Jadi maka itu disebutnya right issue gitu ya. Jadi lembarnya akan bertambah, ditawarkan kepada shareholders, pemegang saham yang existing. Apabila pemegang existing tidak mengambil rights-nya, maka akan ditawarkan kepada standby buyer. Nah itu sudah ada aturan-aturannya, mungkin kita nggak bahas di sini. Di sini kita bahas yang asik-asik aja kan, ngobrolnya asik aja. Kok kita ngobrol asik aja, Pak? Iya, bukan ujian gitu ya. Ya, bonus issue ya mungkin seperti kayak bonus saham gitu ya. Nah bonus saham itu sebenarnya secara finance-nya itu adalah mengkapitalize return earning gitu ya. Jadi kalau kita punya sisa laba gitu kan, kita mau naikin menjadi modal saham gitu ya, berarti sisa laba itu kita bagikan dalam bentuk saham bonus gitu ya, atau dividen saham gitu ya, seperti itu. Kemudian dividen juga merupakan satu aksi korporasi, part of company profits to distribute to shareholder from dividen. Dividen ini ya umum ya, bentar lagi
kami di Mark Dynamics sudah sesuai kemarin keputusan Group kemarin di bulan akhir Mei kita membagikan dividen Rp15 per lembar. Mungkin ada yang pegang saham Mark nanti akan mendapatkan dividen Rp15 per lembar saham. Kemudian stock split itu artinya memecah lagi saham yang outstanding tadi, mungkin tadinya 1 juta lembar gitu ya, sebagai contoh kita ingin pecah menjadi 5 kali lipatnya jadi 5 juta lembar, berarti 1:5 namanya, tapi dengan tidak ada perubahan dalam struktur permodalannya, yang hanya berubah berarti harga saham per lembarnya jadi lebih kecil gitu ya. Kemudian merger and acquisition ini adalah yang sering mungkin yang menarik juga gitu ya, dan fenomena sekarang ini sudah memperlihatkan lagi beberapa aksi kooperasi dalam angka merger and acquisition. Itu adalah merger implies combining of two companies, merger ya, and acquisition implies to take over of the company. Jadi kita mengakuisisi, membeli perusahaan lain gitu ya. Oke, ini refreshing lagi nih contoh-contohnya gitu kan. Ini mungkin masih fresh di tahun-tahun ini. Apalagi belakangan ini kita lihat sahamnya MNC Group mulai meningkat pelan-pelan gitu ya, bukan pelan-pelan lagi, mungkin kemarin juga cukup signifikan gitu ya. Di sini kan ada berita IPTV mengakuisisi K-Vision gitu ya. Gitu. Jadi tindakan-tindakan akuisisi ini ujung-ujungnya apa sih gitu ya. Jadi nanti saya sampaikan lagi secara teoritis gitu ya. Jadi semua yang dilakukan ini adalah tujuannya untuk maximize value of shareholders gitu ya. Jadi baru aja berita kayaknya udah termaksimis itu ya shareholders. Udah naik sahamnya gitu ya kan. BCA juga kemarin beli 2 bank, ada bank syariah dan 1 bank digital gitu ya. Ini beberapa contoh. Kemudian kemarin itu juga ada akuisisi Bank Arto gitu ya. Diganti namanya jadi Bank Jago gitu ya. Jago ya, betul. Itu juga satu aksi korporasi. Oke, ini beberapa berita nanti. Nah ini contohnya kemarin Bank Atos ya kan dia akan melakukan penambahan jumlah lembar saham karena akan ada standby buyer yang masuk, sehingga standby buyer itu memerlukan sehingga si Bank Atos memerlukan tambahan saham lagi yang untuk bisa diserap oleh standby buyernya. Jadi ini tambahan umumnya. Jadi right issue itu adalah penambahan modal, penambahan lembar lagi, bisa mendelusi juga yang tadinya majority, dan bisa juga sebenarnya itu tujuan adalah bisa juga terjadinya perubahan kepemilikan majority dengan cara menambah lembar saham tadi, gitu ya, karena jumlahnya akan lebih besar, akan terdilusi. Ini secara teori, why corporate restructuring, gitu ya, karena restructuring ini sendiri adalah is the corporate management term for the act of reorganizing legal ownership, operational structures of company. Jadi beberapa perusahaan yang sekarang listed pada saat dia go public IPO itu dia sudah melakukan satu yang namanya restrukturisasi gitu ya. Mungkin bisa yang jangka waktunya setahun sebelum go public, 2 tahun, 3 tahun gitu, gantung gitu ya. Jadi gampangnya apa yang kita harus capai sehingga valuasi, kan ujung-ujungnya valuasi lagi gitu ya. Kalau kita manggung istilahnya, ataupun kita istilahnya kita beauty contest, IPO itu kayak beauty contest gitu ya, kita mau ditawarkan kepada pembeli gitu ya, pembeli saham kita, itu mata kita company itu akan dilihat
sama semua orang ya, ibarat kita model gitu ya, kita beauty contest, kita harus nggak mungkin kita menampilkan diri apa adanya gitu ya. Ya. What for gitu ya. Tapi kita sebenarnya punya inner beauty gitu ya. Kita punya inner beauty, punya capability dan segala macam kita harus tampilkan. Gitu. Yeah. Nah, salah satu caranya adalah dengan restrukturisasi. Begitu juga seorang model akan tampil di panggung gitu ya, dia udah bisa operasi plastik gitu ya, mungkin bisa segala macam sehingga terlihat harganya akan sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Yeah. Oke, motifnya apa corporate structuring itu? Sekarang kita kembali ke restrukturisasi itu, kan? Itu ini kita tidak hanya untuk dalam rangka IPO ya, tidak hanya dalam rangka IPO. Jadi tujuannya adalah motifnya apa? Gitu, melimit, salah satunya adalah melimit kompetisi, gitu kan? Ini bisa contohnya kita apa yang terjadi di konglomerasi ya. Di konglomerasi itu dia sudah mengakuisisi baik dari hulu sama hilir gitu. Jadi misalnya Indofood mengakuisisi beberapa perusahaan-perusahaan yang sehubungan dengan bisnisnya mereka, perusahaan tepung, distributornya. Jadi mulai dari bahan baku sampai distributornya mereka akuisisi dalam rangka untuk melimit kompetisi. Dan itu ada harganya. Tapi walaupun ada harganya, tapi itu akan meningkatkan value of the company. Utilize market power gitu ya. Jadi menutilisasi yang mungkin belum terutilisasi, yang masih under. Ini bisa terlihat pada waktu BUMN itu melepas divisinya ya, seperti kayak Wika, PP, waktu itu PP Wika adalah perusahaan konstruksi, jasa konstruksi. Kemudian dia melepas anaknya menjadi PP Property. Kemudian melepas itu namanya spin off ya. Jadi tidak mengakuisisi tapi melepas. Spin off Wika Gedung, Wika Beton gitu ya. Kemudian PP Property, PP Presisi. Nah, itu kalau kita analisis itu akan secara korporasi, secara value of the shareholder akan meningkat gitu ya. Yang tadinya divisi yang tadinya tidak tervalue gitu ya, peralatan, equipment yang kayak PP Presisi ya, equipment yang tadinya hanya bagian dari aset daripada PP sekarang bisa menghasilkan revenue ya, bisa menghasilkan cash flow sendiri gitu ya, hingga secara dampak pembukaan saham juga akan meningkat. Overcome the problem of slow growth profitability, achieve diversification, kita percepatkan takut. Ini contoh-contohnya gitu ya. Tipikalnya merger gitu ya. Kalau tipikal merger bisa kita lihat Bank Niaga dengan Lipo Bank gitu ya, itu terjadi merger sehingga yang exist satu gitu ya, Niaga, CIMB Niaga, di merger tadi spin off tadi. Wika menjadi beberapa anak, itu kan change of ownership IPO itu tadi bagian dari juga restrukturisasi. Nah, ini saya tampilkan juga satu grafik nih. Maaf tadi ada ada tulisan Mandarinnya karena waktu itu kita presentation juga di Singapura dan di Singapura ya, Malaysia gitu ya. Jadi ini salah satu pemicunya gitu. Contoh ini salah satu contohnya, sales menurun, ya kan? Itu adalah tanda-tanda bisnis kita menurun. Kelihatan sekali di pandemi ini ya, bagi sektor wisata, sektor kuliner gitu ya. Salah satu yang saya amati kayak salah satunya restoran Daking gitu ya. Daking itu kalau kita lihat laporan keuangan 2019 sama 2018-19 itu cukup bagus gitu ya, dengan net profit ratusan miliar. Sekarang di kuartal 3 dengan pandemi ini dia jatuh. Kuartal 3 itu mungkin profitnya cuma 20 miliar gitu ya, jauh sekali gitu ya. Jauh sekali ya Pak. Yang kita lihat banyak beberapa di outlet-outletnya di mall-mall ada yang tutup gitu ya. Nah ini mungkin CEO-nya atau CFO-nya lagi dapat grafik ini gitu ya. Apakah gimana cara survivalnya? Wait, ya ada tiga alternatif gitu. Wait and do nothing gitu ya. Kedua give up. Ketiga take massive action gitu ya, supaya recovery gitu ya, kayak gitu. Nah,
Nah, ini ada beberapa saran gitu ya. Mungkin ini juga lebih jadi kita tahu apa yang di kepalanya para CEO, CFO gitu ya. Dia juga terpicu gitu. I want to be successful but I felt too small gitu. Kadang begitu kan. Ya. Kita kan kita menghadapi many setback gitu. Aduh, kiri salah gitu, penjualan turun, hotel nggak penuh gitu ya. Kemudian mencoba beberapa kali fail down many times gitu ya, didn't have formula, that's why kita fail gitu ya, nggak ada formula. Atau juga akhirnya kita bersyukur, thank God I never give up gitu, started. Nah, thank God kita tuh tidak give up gitu ya, kemudian startlah untuk belajar learning. Nah, bagaimana belajar learningnya itu? Menurut Tony Robbins bilang, if you want to be successful, find someone who has achieved ya, the result you want and copy what they do, and you will achieve the same result. Ini mungkin yang ada di kepalanya Mas Menteri Nadiem gitu ya waktu dulu kali ya, yang pulang dari Harvard gitu ya, sebenarnya dia udah di kepalanya udah segala macam gitu ya. Waktu itu Grab udah ada gitu kan, Uber juga udah ada gitu kan, dia tinggal copy sebenarnya. Tapi waktu itu dia bikin Gojek gitu ya, angkutan motor gitu ya. Berbasis online, Siapa yang aplikasi mikir gitu ya, siapa yang berpikir ke arah sana gitu ya. Dia bikin itu semuanya, dia hanya copy paste kok. Dia copy paste Grab, dia copy paste Uber, gitu, dia copy paste Amazon. Tapi kan dia Ngobrol asik aja di Kopi Talk. Di Kopi Talk ngobrol asik aja. Oke, kita lanjutkan. Ya ini terlihat ya waktu Steve Jobs lakukan, kita ini adalah fakta yang terjadi gitu ya, 85 kita lihat Apple itu, si Steve Jobs itu fired from Apple, kita nonton filmnya kan tahun 96 Apple self drop 30%, di tahun 97 Apple lost billions of dollars gitu ya. Kemudian ternyata dia bisa fast goals itu 1 year later the company earn gitu ya di 98 gitu ya. Gitu. Nah ini kita lihat lagi prinsip-prinsipnya dalam rangka company turnaround gitu. Traditional company always wait for business and wait for opportunities. Traditional company. Gitu. Kemudian how to become active from passive gitu ya. Every result is designed out. Jadi setiap result itu memang di design gitu. Nah itulah yang kita lihat proses restrukturisasi itu ya. Jadi untuk mencapai tujuan tertentu seperti MNC mungkin kedepannya mau jadi digital TV, mau jadi seperti bersaing dengan Netflix dan lain-lain, dia punya desain gitu ya. If you want to IPO juga misalnya, is this designed by you gitu ya. Jadi apapun yang terjadi akan kita lakukan harus desain gitu ya, by design. Karena di sini juga ada, jadi successful entrepreneur itu benar punya strong financial management gitu ya. Maka itu kita harus pelajari yang namanya financial restructuring seperti apa gitu ya. Karena secara survei di situ terlihat bahwa a leading study from the financial services company in US gitu ya, bank states up to 80% of small business fail terjadi due to poor cash flow management. Jadi hampir rata-rata small business itu collapse gitu ya, atau fail itu 80% karena bad management gitu ya. Buruknya manajemen ini. Sehingga apa toolsnya? Toolsnya adalah finance report. Dan kita perlu lihat lagi kalau kita mau inginkan satu valuasi itu prinsip utamanya adalah cash is the king gitu. Jadi di dalam valuasi ini perputaran cash itu menentukan berapa valuasinya nanti gitu ya. Contoh misalnya kayak perusahaan kapal dibandingkan dengan perusahaan taksi gitu ya. Kalau kapal dia capital intensive, kita untuk meng-create revenue harus beli kapalnya dulu ya kan. Cukup high capital ya. Revenue-nya hanya apalagi dia charter perusahaan kapal charter hanya sekali jalan itulah revenue. Contoh gampangnya. Tapi kalau taksi gitu ya, dia dengan aset satu mobil, ya kan, dengan mobil tinggal disusutin 5 tahun,
berapa, harga penyusutannya per bulan berapa gitu ya. Nah dia bisa kejar revenue kemana-mana gitu ya, ke kiri, ke kanan, belok kiri, belok kanan tuh udah ada rate-nya semua gitu. Kalau dia full aja 24 jam berputar kemana-mana gitu ya, itu bisa jauh lebih besar, berkali lipat dari nilai asetnya gitu ya. Itu contohnya. Juga e-commerce gitu. Kenapa e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, segala macam itu valuasinya tinggi ya kan? Karena dia nggak punya aset. Tapi turnover sales-nya, turnover segala macamnya, fee atau segala macamnya, fee transaction, apapun itu unlimited gitu ya. Sehingga akan mengerek valuasinya gitu ya. Oke. Gitu. Jadi di valuasi itu memang cash is a king gitu. Jadi cuma kita punya proyeksi naikin penjualan, naikin segala macam, tapi realisasi yang nggak ada gitu, nggak akan terjadi namanya valuasi yang bagus gitu ya. Jadi what is your company worth gitu ya. Nah di sini kita lihat, kita harus punya yang tadi by design tadi, kita harus punya namanya strategic plans gitu ya. Nah di sini financial toolsnya yang kita pakai gitu ya. Kenapa disebut strategic planning loop gitu ya? Karena ini berputar-putar ini. Dari balance sheet itu akan mempengaruhi historical financial ratios, ya kan, historical misalnya dia ada 10 tahun, kelihatan 10 tahun perjalanannya, kemudian business economic analysis, projection financial statement, nomor 5, nomor 6 jadi spreadsheet, kemudian spreadsheet menjadi valuasi, valuasi menjadi performance menjadi satu implikasi alternatif. Tapi balik lagi berputar lagi ke balance sheet-nya, kayak akhirnya ujungnya balance sheet-nya kayak gimana lagi. Jadi kayak kita bikin ramuan aja gitu ya, kita bikin masakan, kayak kita namanya juga dapur ya, kayak kita bikin masakan, bikin kue, bikin produk, itu tinggal kita nggak bisa ada satu pakem yang pasti gitu ya. Jadi kita kurangin garamnya atau mau kita kurangin tepungnya, itu beda-beda hasilnya gitu kan. Tergantung mana yang kita inginkan gitu ya. Kita kurangin cost-nya, kita kurangin karyawannya, kita tambahin lagi teknologinya, digitalnya, apa segala macam, itu akan semuanya terlihat apa yang di dalam balance sheet itu tadi dalamnya, kemudian ke income statement-nya sampai ke generating profit cash flow-nya gitu ya. Itulah disebut loop, jadi berputar-putar gitu ya. Bisa kita memaksimal. Jadi ujung-ujungnya adalah value creation strategy gitu ya, memaksimais shareholder value of the shareholders gitu ya. Jadi apa aja yang dilakukan, ada corporate restructuring, reorganization, financial maupun business restructuring gitu ya. Nah ini kembali lagi ke lebih dalam lagi gitu ya, value of the firm tadi kan, maximize value. Disinilah adalah semuanya present value-kan apa-apa yang berpengaruh pada valuasi itu sendiri gitu ya. Jadi present value dari equity, present value dari benefit, present dari cost, present value dari strategis. Kenapa disebut present value? Karena kita membuat satu proyeksi masa depan gitu ya. Tapi yang kita nilai sekarang. Jadi kita bikin satu business plan tadi yang tadi sebelumnya, business plan itu adalah kita bikin satu rencana ke depan 5 tahun, 10 tahun misalnya. Contohnya, nah, bagaimana nilainya sekarang gitu ya. Nah, jadi apa-apa yang kita tawarkan ke depan semua akan bernilai saat ini gitu ya. Jadi begitupun di saham, begitupun di emiten-emiten yang memberikan prospek-prospek bisnis ya, di setiap berita-beritanya kan, misalnya Markenomics akan mendapat kontrak baru, berarti kan akan berubah tuh financial future-nya gitu kan. Berapa sih valuasinya sekarang gitu ya. Seperti itu. Nah, financial restrukturasi itu sendiri apa gitu, working capital, fixed asset, revenue, kemudian cost, cash flow, dan financial engineering. Jadi saya tambahkan sedikit sini, kalau working capital restructuring itu sangat berpengaruh kepada valuasi tadi, karena berpengaruh pada cash flow dan cash flow-nya gitu. Jadi semakin cepat produk kita berputar, kita jual gitu ya. Kalau kita produksi, kita catat sales terus tapi nggak ada perputaran, itu akan
justru mengecilkan evaluasi. Kenapa jadi analis melihat satu industri atau perusahaan, oh ini evaluasinya nggak besar ya, karena dia lihat perputaran salesnya lambat gitu ya, sama fixed asset. Mungkin selama ini fixed asset terlalu gemuk, terlalu besar, tapi tidak ada produksinya, tidak produktif gitu ya, harus dikurangi. Revenue juga seperti apa, kemudian cost-nya juga yang nggak penting harus dibuang. Kalau sebagai contoh kita kadang bingung gitu, kenapa orang berani bayar untuk layoff karyawannya ribuan, keluarin uang jutaan dollars gitu ya, karena dia punya nilai masa depan. It's no problem dikeluarin layoff ataupun efisiensi sekarang dengan investasi besar, tapi nilai kedepannya akan lebih besar. Gitu ya. Oke, nah ini salah satu lagi kalau dia mau go public, kita contohkan seperti ini, gitu kan. Situ ada company pre-IPO, gitu kan. Tadi restrukturisasi tadi berada di fase itu, supaya memiliki competitive position, gitu kan. Buatlah satu financial projection, gitu kan, current versus new strategy, kemudian direstrukturisasi lagi bisnisnya, gitu kan, restrukturisasi korporasinya, gitu kan, sehingga struktur organisasinya, punya anak perusahaan atau bentuknya segala macam seperti apa, gitu kan. Kemudian ada financial restrukturisasinya dengan bentuk dan bisnis yang baru, dengan bentuk korporasi yang strukturnya baru, nah berdampak pada modal kerjanya, gitu ya. Kalau ya, contoh sebenarnya waktu itu saya pernah analisis juga satu perusahaan shipping dulu kapal Logindo, terusannya LEAD itu waktu itu juga booming zaman itu. Nah, kita lihat 2-3 tahun sebelum dia go public, dia sudah diinjek oleh satu private equity di Singapura, gitu ya. Dia sudah merubah, dia kemudian merubah dari perusahaan yang tadinya cuma mengantar perusahaan kapal kayu, gitu ya, dia sekarang memiliki kapal-kapal pengangkut untuk rig, pengangkut untuk towing untuk oil and gas, gitu ya. Dia punya pelabuhan, dia punya docking, maintenance segala macam, itu semuanya perlu modal, punya working capital, perlu fixed asset, hingga creating future revenue, gitu ya. Nah, di situ dia go public terlihat, gitu ya. Nah, nanti instrumen-instrumennya bisa kita pelajari, ya. Ini masih panjang atau sudah masih ada lagi presentasinya? Oke. Cukupkan supaya padat, gitu ya. Baik. Iya, Pak Budi. Ya, ini sudah cukup memberikan penjelasan ya terhadap Sobat Kopi Talk, dan kita juga berharap Sobat Kopi Talk sudah mendapat sebuah pencerahan baru tentang aksi korporasi dan restrukturisasi itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan ya Pak di dalam aksi korporasi dan restrukturisasi itu sendiri ya Pak Budi ya? Ya, jadi bukan pertentangan sebenarnya. Seiring sebenarnya ini. Ya, sebenarnya jadi kalau kita mau aksi korporasi, ternyata kita melakukan restrukturisasi ternyata, gitu ya. Iya betul. Tapi restrukturisasi sendiri itu punya tujuan-tujuan tertentu, gitu ya. Terutama tujuannya adalah untuk meningkatkan valuasi. Gitu. Jadi mungkin pertentangan di situ. Jadi pertentangannya aksi korporasi itu tidak mutlak menjadi satu bagian dari restrukturisasi, atau restrukturisasi juga tidak mutlak bagian daripada satu aksi korporasi, gitu ya. Baik, iya Pak Budi, dan itu semoga bisa menjawab salah satu pertanyaan dari Sobat Kopi Talk ya Pak Budi ya, sudah masuk. Dan ini ada beberapa pertanyaan lain dari Sobat Kopi Talk, yaitu dari Pak Adi. Bagaimana menyiasati aksi korporasi dan restrukturisasi agar memperoleh profit yang maksimal? Silakan Pak Budi. Kita lihat ini Pak, jadi kalau tadi kan ada bisnis restrukturisasi, ada financial restrukturisasi, ada corporate restrukturisasi. Jadi ada beberapa hal, gitu ya. Contoh kalau untuk memaksimalkan profit, satu kasus misalnya tadi perusahaan lagi slowing down, gitu ya, berarti profitnya turun, gitu kan. Kayak saya nggak tahu nih langkah ke depannya Daking seperti apa, gitu ya. Atau satu perusahaan di bidang properti, gitu ya, yang lagi sulitan, gitu ya. Nah, contohnya adalah mungkin mereka mulai mencari inovasi, gitu ya.
inovasi. Misalnya dulu sih sebelum pandemi kan ada inovasi bahwa hotel-hotel itu sekarang meningkat, penjualannya meningkat, dengan seiring itu meningkat profitnya dengan bekerja sama dengan digital ya, dengan Traveloka, dengan tiket.com gitu ya. Dengan platform digital itu. Jadi itulah inovasi gitu ya. Inovasi mencapai dengan desain tertentu, dengan strategic planning tertentu, itu akan meningkatkan profitnya. Gitu ya. Jadi salah satu caranya adalah berinovasi, dan gampangnya juga inovasi dan efisiensi gitu. Kayak gitu, Pak. Oke. Baik. Ya, berikutnya Pak Budi, ini ada lagi. Mengapa sebuah perusahaan melakukan aksi koperasi ataupun restrukturisasi? Nampaknya tadi Pak Budi sudah menjelaskan sebenarnya di depan ya, dengan ada slide itu. Tapi nggak apa-apa, dijawab aja Pak secara singkat itu. Jadi tujuan utama adalah tadi ada beberapa kan tadi motifnya ya. Misalnya mengutilize the unutilized gitu ya. Jadi kelihatan banget tuh kalau kita analisis lah, mungkin kalau mau jadi studi kasus gitu ya. Pada saat PP Property IPO atau PP Presisi IPO gitu ya. Betul. Tujuannya adalah meningkatkan valuasi dari induknya gitu. Jadi dari PP-nya gitu ya, sebagai shareholder. Jadi kan memaksimasi shareholders value. Artinya dengan dia sekarang lepas dari induk, berarti dengan punya strategic business plan tersendiri, dia akan tervaluasi. Nah, gampangnya bagaimana satu perusahaan kenapa dia go public, sebenarnya itu yang harus kita sampaikan supaya banyak perusahaan yang go public lagi gitu ya. Karena by the time dia tidak go public, pada saat dia tidak go public itu dia hanya tervalue as a book value, secara nilai bukunya gitu. Tapi kalau dia listed, dia market value, gampangnya gitu kan. Jadi dan dia akan terbenchmark pada perusahaan-perusahaan yang sudah listed gitu ya. Dan itu kembali lagi juga ke timingnya. Jadi kalau sekarang misalnya lagi timingnya digital bank atau lagi timingnya e-commerce gitu ya. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu akan harusnya segera untuk go public supaya dia juga di benchmark. Mendapat benchmarking dari company-company yang sudah eksis gitu ya. Jadi tervalue dia gitu loh. Nah, dia tiba-tiba contohnya pada saat dia go public dengan PE di industrinya tersebut, misalnya di industri sekarang healthcare lagi naik, satu rumah sakit go public gitu, sekarang mungkin berbeda dengan dia waktu go public waktu PE-nya masih 10 gitu ya. Sekarang mungkin PE-nya udah 20, 30. Kan dia diskon aja 30%, dia tetap mendapatkan PE yang bagus ya. PE itu kan perbandingan antara harga dengan earning per share-nya gitu ya. Price per earning ratio gitu ya. Price earning ratio itu jadi kalau PE-nya contohnya 20 kali, jadi kita kalau punya profit 10 miliar, di industri itu PE-nya 20 contoh, ya, company kita akan ternilai 20 kali 10 miliar itu, jadi ternilai 200 miliar. Padahal setoran modal kita, modal setor equity kita pada saat itu mungkin cuma 100 miliar. Nah, padahal nilai pasarnya 200 miliar. Nah, kalau dihitung lagi PBV-nya, price per book value-nya, yang 200 miliar tadi bagi book value-nya 100 miliar, berarti 2 kali book value. Apa artinya 2 kali book value? Jadi orang yang punya satu pabrik senilai 100 miliar, pas go public dia nilainya jadi punya 2 pabrik gitu. Tiba-tiba dia punya 2 pabrik nilainya. Nggak ngapa-ngapain gitu kan, cuman dia nyiapin go public, nyewain konsultan, bla 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 bla, bikin proyeksi, kok nggak ada yang mau go public gitu ya, gitu ya. Dia contoh kayak saya nih, si Mark Dynamics ya, dulu waktu go public modal store-nya paling sekitar 200 miliar gitu ya, ekuitasnya gitu ya, first earning-nya. Sekarang value-nya 3,8 T sekarang. 3,7 T.
Hampir Dia 4 punya kali. berapa pabrik gitu ya. Kalau dia nggak go public, dia mencapai 3T kan dia harus berapa puluh pabrik dia bikin Iya. gitu kan. Hampir 5 kali itu. Hampir 5 kali Iya. lipat itu. Nah itulah keberuntungan kita di benchmark gitu ya, Iya, di iya. mark. Tapi karena industri saya mungkin tidak ada perbandingannya di capital market, that's why jadi demand-nya tinggi atas saham kita mungkin gitu ya. Iya, iya. Baik. Contoh lain misalnya yang nggak go public aja kayak Gojek, Bukalapak, Tokopedia, karena Gojek lah gitu ya. Gojek pada saat dia bikin berapa sih gitu ya, dia nggak go public sebenarnya. Tapi pada saat dia diakuisisi oleh misalnya, bukan diakuisisi, diinjek oleh Astra misalnya. Astra, SoftBank, apa segala macam, itu nilai valuasinya di benchmarking dengan internet atau digital company yang sudah listed di Amerika, karena di Indonesia nggak ada. Dan investornya investor Amerika kan. Iya. Jadi dia akan di benchmark lagi ke Amazon. Jadi dia akan dibandingkan gitu loh. Dengan Amazon, dengan Facebook. Jadi beruntung sekali. Itu pinternya Mas Danim gitu, Mas Nadim Mas gitu ya. Nadiem ya. Iya. Iya kan pada time dia masuk aja list. Bukan itu pun bukan listed ya. Pada time dia jual konsepnya dan investor asing yang masuk, investor asing itu akan benchmarking juga dengan perusahaan-perusahaan internet besar-besar gitu ya. Jadi kenapa gitu orang Gojek masih rugi, kok kenapa nilainya segitu gitu kan? Dan sekarang Itu nilai kalau seperti nggak salah udah berapa triliun itu Pak? Gojek itu. Wah, 15. saya belum update lagi gitu ya. Pokoknya gede banget gitu. Gede banget gitu. Iya, iya, iya. Oke. Iya Pak Budi, ini berikutnya ada lagi. Bagaimana mengakuisisi perusahaan yang sedang merugi? Nah, ini kira-kira apa impact-nya dan adakah sudut pandang ekonomis yang bisa mendukung? Nah, Perusahaan merugi nih diakuisisi nih, gimana Pak Budi? Nah, justru kan itu kerjaannya si investment banking nih kan, kerjaannya si corporate finance nih kan. Kayak zaman dulu ya kayak bukan perusahaan rugi sebenarnya. Jadi contoh gampangnya ya apa yang dilakukan siapa Sandiaga Uno kalau gitu kan di Sandiaga bikin apa namanya Saratoga itu. tower bersama ya, tower bersama, tower bersama, gitu ya. Oke, ya. Iya. Nah, tower bersama ini ITBG. Tower bersama itu adalah menggabungkan beberapa pemilik tower. Mungkin pada saat itu ada yang rugi, ada yang biasa-biasa aja gitu ya. Dia di bawahnya TBG itu ada sekitar 8 sampai 10 pemilik tower yang berbeda. Pada saat dia go public, dia mengumpulkan, dia bernegosiasi, dia kumpulin beberapa pemilik tower sehingga tercapailah size tertentu ya, tercapailah profit tertentu. Oke, pada saat itu dia harus go public, butuh kira-kira sekitar 1.000 sampai 2.000 tower baru dia kelihatan layak untuk go public gitu kan. Dari mana dia punya tower sebanyak itu ya, dia harus akuisisi. Nah, tapi cara akuisisi pun beda-beda. Pada saat itu dia mengakuisisi dengan cara share swap. Jadi dia nggak perlu bayar itu akuisisi, dia swap dengan lembar nanti yang akan di go public-kan. Bukan lembar, artinya perusahaan induk yang si tower sama investment company itu akan dibagi, di-swap ke pemilik saham yang di bawah tadi. Pemilik beberapa tower itu dapat saham di atas, di holding, di investment company, dan si TBG-nya, si pemilik tower itu melepas kepemilikannya kepada tower bersama. Nah itu anggaplah seperti itu mengakuisisi perusahaan rugi. Ya dengan cara itu kalau kita pertama bisa dengan akuisisi, bisa dengan share swap, akuisisi bisa dengan LBO, leverage buyout. Itu leverage buyout itu kita beli sesuatu dengan hutang gitu ya. Nanti setelah kebeli, raising capital bayar hutangnya, kira-kira gitu. Jadi prinsipnya bukan masalah perusahaan itu merugi ya, tapi prospek bisnis dari perusahaan itu harus bagus ke depan, begitu ya Pak Budi? Ya, perusahaan itu harus ke depan. Ya, beruntung kalau kita membeli yang rugi tapi memiliki prospek baik. Oke, ya. Baik, ada lagi ini Pak Budi dari Ibu Nur Santi ini. Kalau UMKM memungkinkan nggak melakukan restrukturisasi? Adakah syarat-syarat khususnya untuk restrukturisasi? Silakan Pak Budi. Banyak sih contoh UMKM dengan cara berinovasi ya.
saya rasa kayak Gojek pun awal mulanya ya UMKM ya, Ruang Guru Ya. awal mulanya UMKM dia kumpulin, jadi kan sebenarnya idea gitu ya, dia punya idea gitu ya. Kemudian kayak Bukalapak juga awalnya UKM gitu ya, kemudian Kopi Kenangan juga awalnya juga UKM. Ya. Apa namanya Burger Raffi, apa kemudian apa segala burger yang trending gitu ya. Nah itu berinovasi gitu ya. Ya. Nah itu yang menang yang bisa berinovasi mungkin yang memiliki sense of digital tadi itu ya, gitu ya. Dia sekarang apalagi zaman Instagram gitu ya, bisa di Instagram, bisa di Facebook ataupun secara digital lainnya gitu ya, berinovasi sehingga setiap orang bisa melihat produk-produknya gitu ya. Itu dari sisi inovasi di marketing gitu ya. Kalau dari sisi finansial memang banyak saya baca kelemahan UKM ini adalah sisi pendanaan maupun pembukuannya gitu ya. Dari sisi manajemennya masih lemah gitu ya, kayak warung-warung, mungkin soto-soto, mungkin yang udah punya brand tapi dia tidak melakukan perbaikan dalam manajemennya, jadi tidak ada pemisahan antara uang pemilik dengan uang perusahaan, akhirnya tidak bisa dia ekspansi gitu ya, jadi tidak bisa berinvestasi, jadi akhirnya nggak besar-besar, segitu-gitu aja, kira-kira gitu Pak. Ya, jadi kalau untuk UMKM ini harus pembenahan manajemen di dalam dulu Pak ya? Ya, biar dia bisa berinvestasi gitu ya, jadi betul. Harus bisa menjadi naik kelas gitu ya, naik tingkat. Oke. Berikutnya dari Rega Pratama ini, hal apa saja yang akan diharapkan dari berbagai pihak tentang adanya aksi korporasi dan restrukturisasi oleh suatu perusahaan? Silakan Pak Budi. Ya umumnya sih ujung-ujungnya valuasi ya. Jadi nilai perusahaan. Valuasi. Jadi maximize company's value atau shareholders value gitu ya. Jadi kadang inilah yang kadang kita antara kita sebagai advisors dengan mungkin business owners gitu ya. Sometimes nggak ketemu nih. Jadi beberapa hal misalnya ada yang business owners yang kita ajak untuk go public, harus kita restrukturisasi, belum tentu juga dia mau gitu kan. Karena dia merasa langkah-langkah yang kita lakukan mungkin akan menimbulkan jadi lack of perubahan gitu ya. Waduh harus diaudit lagi, waduh harus manajemennya harus dikecilkan lagi, ataupun harus secara legal harus diatur lagi strukturnya. Mungkin itu yang menjadi hambatan. Tapi mungkin kita lupa sampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah akan menjadi maximize your value sebenarnya gitu. Ya. Kayak gitu Pak. Oke. Gitu Pak. Ya. Ada lagi berikutnya Pak Budi, ini dari Pak Gilang. Aksi korporasi dan restrukturisasi BUMN apakah memang benar-benar rumit dilaksanakan dibanding perusahaan swasta? Kalaupun ada, bagaimana solusinya itu Pak Budi? Iya, mungkin contohnya kalau BUMN ya. BUMN ini ya. Ya, contohnya kayak spin off gitu ya. Antara tadi Wika, jadi ada Wika Gedung Wika Beton, Wika Beton. Kemudian yang nggak go public misalnya Inalum akuisisi Freeport gitu ya. Iya. Gitu. Memang nggak rumit sebenarnya Pak Budi ya, nggak terlalu rumit ya sebenarnya. Atau rumitnya mungkin di persetujuannya gitu ya kan. Sebagai pemerintah sebagai penguasa saham tentu persetujuannya harus melalui ke menteri dan menteri presiden. Nah presiden mungkin harus sebagai departemen harus melaporkan hal-hal ini terkait seperti DPR dan lain-lain gitu ya. Contohnya pada waktu Garuda gitu ya. Garuda ada BUMN atau go public itu nggak mudah gitu ya. Keras waktu itu siapa? Kratal Steel gitu ya. Steel ya, betul. Mungkin bisa memakan waktu 2-3 tahun gitu ya. Mungkin di sini kalau ada advisorsnya dari sekuritas BUMN biasanya lebih mengerti, lebih pengalaman dalam hal itu, misalnya ada Reksa, Mandiri, kemudian Bahana pada waktu itu, mereka lah yang sebagai advisor dari BUMN dalam rangka go public. Dan itu memang sebelumnya harus dilakukan satu restrukturisasi, mungkin kesulitannya dibanding swasta
swasta hanya bisa minta approval hanya ke Rapat pemegang satu pihak saham gitu ya. satu pihak ya, betul. Dan tidak ada undang-undang yang menyangkut kepemerintahan gitu lah, mungkin yang harus diperhatikan gitu ya. Iya. Gitu, Dan jelas BUMN sulit memang karena memang punya negara ya Pak ya. Dan juga Ya, kan dia betul. ada aturan yang mengaturnya kan, nggak bisa langsung Ya. ujung-ujung langsung di go publikan atau diapakan. Iya, jadi sebenarnya cita-cita ya kalau kita nggak ngomong politik ya, mungkin cita-cita presiden kita dengan menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, mungkin tujuannya adalah BUMN itu kan memang harus lebih profesional lagi. Itu profesional lagi itu salah satu cara mengarahkan restrukturisasi ya, gitu ya. Betul. Jadi harus ada corporate governance yang lebih harus dilakukan di perusahaan-perusahaan BUMN. Selama ini karena mereka tidak bersaing dengan swasta, mereka punya power, mereka punya capital, ya kan, mungkin dianggap lebih powerful, tapi hingga menyampingkan aspek-aspek tadi financial management dan lain-lain. Ya kalau untuk Pak Erick Thohir ya, beliau kan sudah sangat bersahabat dengan pasar Pak, dan beliau juga sudah cukup pengalaman banyak di dalam bisnis ya, orang dari toko bisnis gitu loh. Dan pasti tahu lah solusi-solusi untuk bagaimana mengembangkan aksi koperasi dari BUMN itu sendiri Pak Budi ya. Ya kira-kira gitu ya Pak. Oke. Lalu ada lagi nih Pak Budi, apakah bisa aset atau aktiva tersebut diagunkan? Apa ini juga menyangkut restrukturisasi atau aksi korporasi nih Pak Budi? Silakan. Aset diagunkan. Ya memang kalau kita raise capital ke perbankan itu memang terkendala dengan aset gitu ya. Nah itu salah satunya why kita go public gitu ya. Kalau perusahaan yang tidak go public, dia untuk bertumbuh itu akan bertumbuh secara organik gitu. Organik dalam artinya dia hanya bisa memanfaatkan sisa labanya untuk bisa bertumbuh gitu ya. Dan untuk raise capital dia hanya bisa mengandalkan jaminan fixed asetnya. Pada time fixed asetnya udah full, dia akan nggak bisa lagi pinjam untuk ekspansi. Akhirnya dia hanya menikmati pinjaman bank terus, tapi tanpa bisa bertumbuh secara anorganik. Kalau anorganik itu pertumbuhnya bisa 2 kali 3 kali lipat dari yang sekarang gitu. Kan itu tidak mungkin ya. Bagaimana dia bisa berekspansi? Nah, akhirnya dia harus ke pasar modal. Dengan pasar modal dia cuman menyisihkan 20% atau 30% sahamnya kepada publik, kemudian dia listed. Dia akan benchmark, dia akan secara di-value secara market, market value-nya naik, market cap-nya naik, gitu ya. Pada saat market cap naik, dia bisa raise capital lagi, gitu ya, dengan harga saham yang sudah bagus, gitu ya. Satu, atau kedua dia bisa raise fund by convertible bonds, istilahnya gitu ya, CB, atau dia ciptakan lagi hutang yang convert to saham gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi contohnya misalnya kalau perusahaan tidak go public, modalnya 100 miliar, dia mau leverage atau dia mau tingkatkan bisnis ekspansinya 500 miliar, dia nggak bisa, gitu. Kan dia nggak punya aset sebesar itu. Kalau dia juga harus jual sahamnya dengan modal 100 miliar, dia akan terdilusi, akan minus gitu ya. Misal dia mengkonversi utang, dia berhutang 500 miliar untuk bangun segala macam, jalan dan lain-lain, tapi nanti kalau bila dikonversi dia akan hilang sebagai pemilik saham atau founders gitu ya. Tapi pada time dia marketable, market dia sekarang mungkin market cap-nya ada 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali daripada book value-nya. Dia create misalnya dia 10 kali book value misalnya. Jadi modalnya 100 miliar itu jadi 1 triliun secara market. Kan itu kan 500 miliar tadi dikonversi ke saham akan cuma 50%-nya. Jadi dia tetap menjadi majority. That's why kenapa public company needs market cap yang tinggi gitu ya. Apa dia harus pingin sahamnya naik dengan market cap-nya tinggi, dia bisa convert gitu, dia bisa tracing fund ke private equity contohnya gitu ya, yang
mengkonversi nanti utangnya dia ke sahamnya dia gitu ya. Ya. Jadi dia bisa tidak terdilusi jadi besar gitu ya. Oke. Tidak terdilusi besar artinya gitu. Seperti itu Pak. Oke. Ya, berikutnya dari Pak Agus ini. Bagaimana prospek merger 3 bank syariah di Indonesia? Nah, ini juga bagian daripada aksi korporasi atau restrukturisasi ini. Ya, nah itu mungkin coba kita riset ya. Pada saat merger gimana valuasinya gitu ya. Sebenarnya di situ dulu gitu ya. Ya. Sebenarnya waktu di bank syariah itu go public pada waktu itu kan sebenarnya sudah betul gitu ya. Sudah betul dan sudah on the right track gitu. Tapi pada saat sekarang di merger lagi, mungkin itu yang harus kita analisis. Why dia digabungkan lagi gitu ya. Berarti itu mungkin situ tadi salah satu motif dari restrukturisasi itu berarti mengurangi kompetisi gitu ya. Jadi mereka bertiga itu tidak perlu kompetisi lagi. Gitu. Jadi mereka bergabung dengan jangan jadi big banks, jadi big asset, jadi big market cap. Mungkin tujuannya dengan big market cap dia akan distandarkan atau di benchmark lagi dengan bank-bank besar. Kembali ke situ lagi gitu. Betul. Gitu. Jadi mau nggak mau sahamnya akan naik gitu. Pada time dia bertiga itu kan revenue segini dia jadi satu, nah dia di kategori mungkin dia jadi dibanding BCA atau dibanding Mandiri dia sepertiganya mungkin atau seperduanya, nah dia bisa hitung sendiri kalau matematiknya, berapa sih valuasinya dia gitu kan. Kalau dia sendiri tadi kan dia nggak akan tervaluasi seperti itu. Gitu. Jadi prospeknya kalau 3 bank syariah ini digabung ya otomatis ke depan prospeknya akan lebih baik dan menjadikan sebuah bank syariah yang cukup kuat begitu Pak Budi ya? Iya, pasti valuasinya akan naik. Ya, akan naik. Oke. Ya, ada lagi ini dari Pak Asep. Bagaimana dengan Garuda yang merupakan BUMN tetapi saat ini menanggung beban kerugian? Bagaimana sebaiknya dilakukan oleh Garuda? Nah, ini kasus baru. Ini Garuda lagi banyak masalah gitu Pak. Baru kemarin tuh wawancara di Rute sama TV One semalam itu. Oh gitu ya. Iya. Gimana Pak? Ya, jadi banyak kan dia pengamat bilang gitu, either dibubarin, either likuidasi, atau dia sebagai national flag kan harus dipertahankan gitu ya. Kalau kita lihat sih inovasi harus dilakukan gitu ya, pertama inovasi dilakukan. Jadi rata-rata kan kalau yang artinya sebagai Garuda ini di mana sih dia segmennya gitu ya? Ya kan, dia kan udah punya Citylink gitu ya, dia udah punya Citylink yang segmennya middle gitu ya. Kalau Garuda mungkin segmennya middle up gitu ya. Dan dia mungkin satu dan juga dia bisa ambil pasar ke luar negeri segala macam gitu ya. Tapi untuk apakah harus kalau secara financial itu tidak mudah juga, apakah itu harus dipertahankan ataupun harus kalau mungkin kalau sebagai perusahaan swasta, mungkin perusahaan swasta akan melakukan perubahan gitu ya, perubahan bisnis saya rasa gitu, karena bisnis airline mungkin dengan kondisi pandemik dan lain-lain akan menurun, dia harus daripada dia injek untuk menanggung kerugian, mungkin dia harus bernegosiasi dengan kreditur ya kan. Nah, sehingga dana itu dipakai untuk pengembangan bisnis baru. Kalau mau di-search gitu ya, kayak AirAsia itu sekarang udah bisnisnya e-commerce. AirAsia ya? Dia udah punya fintech, dia juga punya payment digital, gitu loh. Karena dia sebagai swasta kan dia harus memanfaatkan capitalnya dia, atau dia memanfaatkan profitnya dia yang sebelumnya. Kalau dia tanemin hanya di airline, dulu mungkin kalau nggak pandemi, dia akan tanam terus di airline gitu ya. Tapi sekarang dengan airline turun seperti ini, untuk survive, contohnya AirAsia itu dia ternyata coba di-search dia udah punya bisnis lain, jadi dia udah mulai restrukturisasi, dia udah mulai menciptakan inovasi gitu ya. Jauh-jauh gitu ya, dia inovasi ke digital lagi kan, ternyata pasar digital ini yang menjanjikan ke depannya gitu ya. Tapi itu. Memang
Cukup berat Pak ya bagi Garuda ya untuk melakukan Iya, jadi mungkin berbagai dia juga harus inovasi. kembali lagi harus berkolaborasi dengan Kolaborasi. BUMN lain gitu ya. Betul. Misalnya ya karena penerbangan ini sekarang terbatas gitu ya pada saat pandemi ini gitu loh. Betul. Minimal dia ada sebuah inovasi baru, mungkin semua aparat pemerintahan kalau mau keluar kota pakai Garuda gitu ya. Jangan pakai Ya, yang lain gitu. itu. Ya bisa harusnya cari contohnya harus cari captive market gitu Captive ya. market, betul. Iya. Terus harganya dikurangin gitu kan, Ya. agak Nah, dibikin dia harus diskon. mau nggak mau harus bernegosiasi atau dia boleh jadi dia strategic partner dengan airline lain gitu ya. Jadi joint operations. Joint operation, betul. Iya. Jangan sampai kayak Merpati kan akhirnya hilang gitu Pak ya. Iya betul. Karena mungkin dulu tidak sempat melakukan inovasi-inovasi bisnis itu. Iya. Iya. Pak Budi, ini pertanyaan terakhir dan sudah tepat di jam 5:05. Ini ada pertanyaan terakhir Pak. Jelaskan strategi aksi korporasi dalam melakukan suatu proses akuisisi perusahaan. Ini mungkin agak minta dijelaskan mungkin tahap-tahapan ini Pak, aksi korporasinya Ya, untuk masuk. jadi- Ya, gimana? Nah, singkatnya gitu ya, kalau kita melakukan akuisisi berarti kita waktu kita decide kita mengakuisisi kan kita berarti menghitung yang tadinya financial projection kita kan gitu ya. Jadi akuisisi itu adalah aksinya, actionnya gitu. Tapi sebelum melakukan action dia tadi melakukan preliminary ya, analisis gitu ya dari sisi keuangannya. Jadi itu bagian dari bisnis plan-nya dia gitu ya. Misalnya dia mau melakukan diversifikasi, dia pengen jadi besar. Ya kan? Dia pengen jadi besar, dia pengen jadi kayak perusahaan apa namanya? Kapal tadi dia punya pelabuhan, punya docking, punya maintenance dan lain-lain. Kan needs capital ya. Iya. Ya kan? Needs capital dan perlu bisnis baru juga yang dia acquired gitu ya. Iya. Posisi ini salah satu cara untuk dia mendapatkan bisnis baru supaya valuasi dia naik, gitu ya. Nah, pertanyaannya tahap-tahapannya. Jadi tahap-tahapannya adalah tadi kita menghitung dulu, gitu ya. Jangan asal akuisisi, gitu ya. Jadi akuisisi itu harus yang kita beli itu financial statement-nya harus memberikan dampak satu, gitu ya. Terus berarti kita valuasi lagi. Kita belinya kemahalan apa kemurahan. Nah, kalau tahap-tahap yang terjadi biasanya kalau kita ngomong public company aja di OJK gitu ya. Kalau OJK itu berarti ada peraturan yang namanya transaksi material. Jadi kita membeli satu perusahaan itu merupakan salah satu transaksi material yang dilakukan oleh korporasi. Nah, sehingga pada saat transaksi material itu kita harus persetujuan RUPS dulu. Ya kan, harus persetujuan RUPS. Tapi sebelum persetujuan RUPS kita harus menyampaikan ke OJK risalah-risalah mengenai analisa mengenai akuisisi itu sendiri. Di situ akan terlibat namanya akuntan publik. Jadi perusahaan yang akan diakuisisi harus audited, gitu kan? Karena waktu dia menghitung valuasi, jadi valuasi itu harus dihitung oleh KJPP. KJPP itu harus menggunakan yang namanya laporan keuangan audit. Jadi target company yang kita beli itu harus diaudit dulu. Satu, kedua harus dibikin satu valuasi oleh KJPP. Dua, kalau dia terafiliasi, jadi contohnya kayak ICBP mengakuisisi Pine Hill, yang Pine Hill di mana Pine Hill itu miliknya pemilik juga ya, dimiliki oleh Antoni Salim juga, itu berarti itu termasuk afiliasi ya, jadi transaksi yang afiliasi dan benturan kepentingan. Nah, itu harus dilakukan yang namanya pendapat kewajaran dari nilai yang dibeli. Kalau kita lihat berita-beritanya dulu pernah sampai ada berita bahwa ternyata ICBP belinya kemahalan gitu ya. Nah, itu ada seperti itu. Jadi itu harus disetujui, harus disampaikan dulu ke OJK maupun ke kita menerbitkan namanya keterbukaan informasi. Nah, keterbukaan informasi itu mirip kayak apa namanya mini prospektus gitu ya. Nah, setelah itu OJK tidak melakukan setuju atau tidak setuju, kita jalan aja terus. Jadi kita hanya sampaikan ke publik. Nah, setelah itu kita melakukan transaksi, gitu ya. Saat kita melakukan transaksi, berarti itu ada perjanjian jual beli antara dua belah pihak, gitu ya. Kita perlu notaris, perlu legal counsel, perlu legal opinion, gitu ya, untuk mengakuisisi satu perusahaan apabila kita perusahaan
TBK. Itu Ya. transaksi yang terjadi adalah nanti perusahaan akan diakuisisi. Pada saat akuisisi maka akan terjadi satu konsolidasi laporan keuangan gitu apabila dia diakuisisi di atas 50% gitu kan. Oke. Jadi pada saat dikonsolidasi, nah disitulah mulai lapor keuangan nanti akan terbit. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan besar itu tidak menghambarkan, itu akan sulit kalau kita tidak expert membacanya gitu ya, kayak Indofood, Wika, kemudian PP yang udah dia punya anak perusahaan gitu ya, itu sudah terkonsol semua revenue-nya dari anak-anak perusahaan gitu ya. Jadi seperti itu tahap-tahapannya. Nah, tambahan lagi bahwa biasanya perusahaan dalam rangka mengakuisisi dia juga meng-hire namanya advisory gitu ya. Yang itulah kita di insurance banking ini sebagai advisor, kita melakukan analisis due diligence. Kemudian kita membuat satu research gitu ya, itu kita karena bisa saja dalam rangka akuisisi ini kita tidak punya pendanaan sendiri, kita pasti mencari pendanaan untuk akuisisi ini dari pihak ketiga misalnya. Jadi kita harus membuat satu proposal untuk bisa mendapatkan pendanaan dalam rangka akuisisi. Kayak gitu. Oke. Baik, Pak Budi, waktu jualah yang memisahkan kita dan kita nanti mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Pak Budi sudah bergabung di acara Kopi Talk dan memberikan pencerahan kepada Sobat Kopi Talk yang sampai saat ini hadir sekitar 95 tadi ya, dan sekarang tinggal ada 88 peserta. Mohon maaf Pak. Ya. Halo. Ini ada yang mengaktifkan fitur raise hand nih, ada Ibu Nuri, kayaknya nggak sabar banget ingin mengajukan pertanyaan. Boleh silahkan Bu, open mic. Boleh. Ya, silakan Ibu Nuri. Ya. Mohon maaf, saya ada pertanyaan mengenai akuisisi Pak. Jadi saya spesifik untuk perusahaan perasuransian. Nah, di perasuransian itu kan ada peraturan pemerintah Pak ya, nomor tahun 2018 dan 2020 bahwa ada batasan kepemilikan asing itu 80%. Nah, terus ada nih perusahaan luar, dia ingin 100%. Terus saya bilang yang nggak mungkin gitu. Tapi dia bilang gini, mungkin aja dong kalau saya misalnya 60 apa 80 saya ikutin peraturan. Nah, sisanya yang lokal itu adalah teman-teman saya, perusahaan Indonesia yang merupakan teman-teman mereka. Nah, itu apakah pernah ada Pak kayak gitu? Jadi saya terus terang belum tahu seperti itu. Mohon maaf nih saya tanya. Iya. Terima kasih Pak. Saya juga takut kesandung di OJK nanti. Apakah nanti ada afiliasi atau apa gimana? Saya tuh jadi ini bertanya-tanya. Jadi mereka lihat aja gitu, ada peraturan, ada lokalnya gitu. Iya. Baik. Bu Nuri, terima kasih Pak Budi. Oke, silakan Pak Budi. Ya, memang kalau ya kita kan either ya asuransi maupun di di perkapalan atau properti kan ada batas-batas kepemilikan asing gitu ya. Memang kalau secara loopholes tadi ya udah itu kan dia ingin 100%. Memang kita tidak bisa memenuhi requirement mereka ya. Kalau saya mau akuisisi, Anda harus jual 100% dong. Kalau Anda jual 100%, saya nggak mau jual. Saya nggak mau beli gitu kan. Nah, sebenarnya tergantung negosiasi gitu ya. Jadi perusahaan lokal ini sebenarnya bisa juga ya bukan teman-teman. Jadi memang kalau secara afiliasi memang berarti harus tidak ada hubungannya dengan si 80% ini gitu ya. Gitu. Tapi kita nggak tahu nanti layer kedua, ketiga di atas si local company ini bisa aja ada hubungannya dengan si 80% ini. Itu bisa ya artinya secara mungkin legal counsel bisa menstruktur itu ya gitu ya. Sampai sebatas mana dia tidak terafiliasi gitu ya. Di term terafiliasi kan dia melanggar. Kalau dia melanggar berarti mungkin harus si 20% ini harus menjual kan, resikonya kan gitu. Jual lagi ke lokal gitu ya. Tapi asing kan tetap dibatasi ya Pak Budi ya?
Ya Asing itu di dibatasi. peraturan asuransi tadi gitu ya. Tapi kalau dia sudah, berarti kan asuransi ini belum TBK gitu ya Bu ya? Belum. Ah, Ya, Bu, belum. ya? Kalau Iya. TBK itu kan bisa beli melalui bursa ya Pak ya Bursa, Ya, maksudnya. pasar jadi saham, betul. sebenarnya strategi kebanyakan strateginya asing yang ingin masuk ke industri Iya. tersebut pasti kita harus menyarankan untuk kita go public gitu loh. Jadi Iya, kalau go iya. public mereka bisa on control di 100% kira-kira kan gitu. Jadi begitu Bu Nuri, mungkin perusahaannya harus go public dulu kali ya, biar enak ngambil sahamnya dari pasar saham. Kalau mau langsung tuh Iya, emang iya, iya. peraturannya susah kan, memang nggak boleh langsung bisa mengambil 100% kalau perusahaannya belum go Memang public. Nggak boleh. iya, iya. Saya cuma kaget aja kok lokalnya kroninya dia bilang begitu. Saya nggak kepikiran hal itu gitu. Tapi dia harus konsekuensi, artinya boleh-boleh aja kroninya dia, tapi memang secara legal itu tidak ada orangnya dia. Gitu. Ada hubungan legal ya. legalnya. Betul. Berarti dia kalau benar-benar trust pada, artinya trust dalam artian trust bahwa nanti dia nggak punya hak suara atau apa segala macam gitu kan. Tidak akan mengkhianati ya kan. Nanti tiba-tiba dia si 20% ini malah ingin naik dari 30% gitu, ngurangin. Betul. Pak, ada pengalaman seperti itu nggak Pak? Pernah lihat nggak perusahaan yang seperti itu begitu? Pernah ada. Itu jadi secara legal dia bisa di structure gitu ya, bahwa itu emang nanti biasanya di legal itu di atasnya, paling atas itu ada shareholder agreements namanya. Shareholder agreement itu kerjaan yang lawyer lah. Shareholder agreement antara si 20 dengan 80 gitu ya. Baik. Tapi secara akte benar-benar tidak ada hubungannya. Iya. Baik. Jadi Pak ada Budi, ya Pak. iya. Baik, banyak terima Nah, kasih iya, Bu Nuri, terima Pak kasih atas moderator dan Pak pertanyaannya. Budi. Ya, baik. Pak Ya, Budi, terima terima kasih kasih. sudah memberikan penjelasan kepada Sobat Kopi Talk, dan semoga saja semua bisa memberikan pencerahan, dan tentunya kami akan kembali ke Ayu sebagai host, dan silakan Ayu.